Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya ingin memulai dengan ini. Apa arti dosa sebenarnya? Arti dosa ialah ini. Dosa itu sebenarnya adalah ketidaktaatan terhadap perintah Allah. Itu dosa itu. Itulah arti dosa. Ketidaktaatan terhadap perintah Allah. Makanya Roma bilang begini, karena ketidaktaatan satu orang, semua manusia berdosa. Oke? Nah pertanyaannya begini, apa yang membuat dosa itu menjalar kepada kita? Karena bukankah ini sesuatu yang sangat tidak adil kalau Adam dan Hawa yang berdosa kemudian kita juga langsung otomatis berdosa? Kita yang lahir 6.000, 7.000 tahun setelah Adam berdosa, kemudian kita langsung divonis sebagai orang berdosa. Karena Alkitab catat satu orang tidak taat, semua orang berdosa. Dosa itu adalah ketidaktaatan terhadap perintah Allah. Tetapi pertanyaan penting yang perlu kita jawab adalah, apa yang membuat dosa itu menjalar kepada setiap kita? Atau kepada semua orang? Sampai Daud bilang begini, aku dikandung di dalam dosa. Artinya apa? Bahkan dia masih di dalam kandungan Daud sudah menyadari saya orang berdosa. Buat saya itu hal yang tidak adil itu. Saya pikir secara pikiran manusiawi saya betul-betul sulit menerima bahwa itu hal yang adil. Itu sama sekali persoalan yang tidak adil. Kira-kira apa yang membuat dosa menjalar kepada setiap kita? Kenapa Adam sama Hawa yang tidak taat kemudian otomatis itu menjalar ke dalam diri saya? Meskipun saya lahir ribuan tahun setelah Adam. Kan itu tidak adil itu. Seharusnya Adam dan Hawa saja dong yang orang berdosa. Yang lahir setelah Adam itu tidak harus otomatis berdosa. Itu baru adil menurut saya. Nah tetapi kita tidak bisa memungkiri bahwa kita semua manusia menyadari bahwa kita manusia berdosa. Betul ya? Nah sekarang apa yang membuat dosa itu menjalar ke dalam setiap manusia? Mari kita buka Kejadian 3 ayat 22. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ini ayat yang aneh sebenarnya, tetapi saya tidak mau bahas yang anehnya itu. Saya mau bahas yang di atas saja sedikit. Begini, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Salah satu dari kita di situ siapa? Tuhan. Jadi seolah-olah Tuhan sedang diskusi nih. Manusia sudah jadi seperti salah satu dari kita. Nah apa itu? Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah menarik ini Bapak Ibu Saudara, ini menarik sekali untuk kita renungkan. Karena kalau kita tanya tadi apa yang membuat dosa menjalar kepada manusia, sebenarnya ini jawabannya. Yang membuat dosa menjalar ke dalam kehidupan kita hanya karena kalimat ini, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saya yakin ini jawabannya. Bahkan sampai detik ini saya berpikir ini satu-satunya jawaban untuk menjawab kenapa dosa menjalar ke dalam kita. Karena manusia menjadi tahu yang baik dan yang jahat. Pertanyaannya kan unik. Kenapa kemudian hanya tahu yang baik dan jahat kemudian menjadikan kita manusia berdosa? Kalau saya tanya ke setiap kita, tahu baik jahat itu hal positif atau negatif? Waktu kita tahu, oh ini yang baik, ini yang jahat, itu positif atau negatif itu? Nah, semua kita akan berpikir bahwa itu positif. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, jawaban saya berbeda. Itu hal paling negatif di dunia. Ya, tahu tentang yang baik dan yang jahat itulah hal yang paling negatif di dunia bagi kita manusia. Kenapa? Karena itulah yang membuat kita berdosa.
Itulah yang membuat dosa itu selalu turun-temurun sampai kiamat nanti. Karena tahu baik dan jahat. Saya akan buktikan. Sebelum kita belajar ke sana, jadi sebenarnya begini, latar belakang manusia sebelum jatuh dalam dosa itu kita cuma temukan ini. Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka adalah orang yang tidak tahu mana baik, mana jahat. Betul nggak ya? Karena Tuhan tadi sudah bilang kan, sekarang mereka sudah tahu yang baik dan jahat, sudah kayak kita, salah satu dari kita. Berarti sebelum mereka jatuh di dalam dosa, dipastikan Adam Hawa tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Itu dipastikan itu. Sebelum mereka jatuh di dalam dosa, mereka tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Makanya mereka telanjang tidak masalah. Kan begitu tuh. Makanya mereka telanjang, mereka biasa saja. Tetapi waktu mereka sudah tahu, aduh rupanya telanjang itu tidak baik. Kan begitu, waktu mereka berdosa baru mereka tahu bahwa rupanya telanjang tidak baik. Itu yang kita ambil sampai sekarang kan. Itu yang kita jalani sampai sekarang. Kita tahu bahwa telanjang itu tidak baik. Sama dengan Adam dan Hawa waktu mereka sudah jatuh di dalam dosa. Nah sekarang saya mau kasih lihat, apa artinya sebenarnya tahu baik, mengetahui, tahu yang baik dan yang jahat. Apa artinya kira-kira? Artinya itu sederhana. Kita sekarang manusia, waktu manusia jatuh dalam dosa, dia mulai menyadari mana yang baik untuk dirinya dan mana yang buruk untuk dirinya. Sekali lagi saya mau bilang, ini yang bikin manusia berdosa. Sekarang kita cek ya. Kita cek dari kata mengetahui yang baik dulu. Mana yang baik menurut Bapak Ibu kira-kira? Contoh sederhana saja. Kalau umpamanya kita pergi sama-sama pergi mau makan di lesehan. Kita datang sebagai tamu, kemudian datang beberapa orang, meja sana, meja sini, kita datang bersama-sama. Yang baik menurut Anda, apakah Anda dilayani lebih dulu atau orang lain lebih dulu? Mana yang baik? Duluan dilayani atau orang lain lebih dulu dilayani? Yes, kita tahu mana yang baik ya. Sekarang karena kita sudah tahu mana yang baik, oh lebih baik kalau saya dilayani lebih dulu. Lebih baik kalau saya yang lebih diduluankan, diutamakan daripada yang lain yang datang. Itu satu ya. Itu contoh itu. Kenapa? Karena kita sudah tahu yang baik. Nah, kenapa mengetahui yang baik itu menjadikan kita berdosa? Karena ini. Karena itu membangkitkan potensi atau kita membangkitkan egois kita. Betul nggak? Waktu kita tahu mana yang baik buat diri kita, itu merangsang rasa egois manusiawi kita. Makanya kemudian sama-sama datang, sama-sama semua datang, sama-sama datang duduk di meja. Tapi kita mau kita yang dilayani duluan. Kenapa? Karena kita sudah tahu mana yang baik. Jadi mengetahui yang baik terhadap diri kita sebenarnya sedang mengajak kita untuk egois. Anda kemudian sama-sama bertiga, biar sahabat baik ini, teman baik, sahabat semua lari karena kehujanan, tiba-tiba ada pondok, Anda lari ke situ sama-sama, cuman ada satu kursi. Biasanya apa yang terjadi? Kita berebut kursi kan? Betul nggak ya? Biasanya kita langsung cepat-cepat kita duduk. Tahu kenapa? Ya karena kita tahu yang baik adalah duduk di kursi. Betul nggak ya? Atau kemudian kita mau makan nih, sudah sama semua sama-sama belum makan, tiba-tiba lihat tinggal, oh di sini ada ayam, di sini cuman ikan kering di sini. Nah sama-sama kita ke sana, mana yang duluan diambil? Ayam. Kenapa kira-kira? Karena kita tahu, pikiran kita tahu ayam lebih baik lah. Nah coba lihat ya, mengetahui yang baik itu merangsang ego kita, membuat kita egois. Betul nggak? Bisa tangkap sampai di sini? Anda boleh cek semuanya. Keegoisan itu karena kita tahu ini yang baik. Kita pergi antri di bank, kita selalu mau untuk duluan. Kalau umpamanya tiba-tiba ditanya, oke siapa yang mau duluan di sini? Di bank, seandainya tidak pakai nomor antri ya.
Langsung kasirnya tanya, siapa yang mau duluan? Kira-kira siapa yang angkat tangan? Semua orang mau duluan. Kenapa? Karena kita sudah tahu lebih baik kalau kita duluan. Artinya apa? Semua mengangkat egonya. Saya dulu, saya dulu, saya dulu. Saya mau ini karena ini lebih baik. Saya mau ini karena ini lebih baik. Bukankah kemudian kita menjadi egois karena mengetahui yang baik? Karena ini, rupanya mengetahui yang baik itu akan membangkitkan keinginan. Apa yang Alkitab catat tentang keinginan? Yakobus bilang begini, keinginanmu lah yang membuat kamu menderita. Karena orang mengingini ini banyak inginnya, maka dia menderita. Boleh sampai di situ ya, mengetahui yang baik ya. Sekarang yang buruk. Kalau belum jelas nanti Bapak Ibu Saudara tanya. Itu tadi mengetahui yang baik. Kenapa yang mengetahui yang baik membuat kita berdosa? Karena akan selalu membuat kita egois. Selalu kita mau kita yang lebih baik. Nah sekarang kenapa mengetahui yang buruk membuat kita berdosa? Kenapa waktu saya tahu ini jelek, kalau begini membuat saya berdosa? Ini menarik. Ini yang nyambung dengan yang minggu lalu nih. Dengar baik. Karena waktu kita tahu mana yang buruk atau jahat itu memberi kita potensi untuk sakit hati. Pikir-pikir. Waktu kita sudah mengetahui sesuatu yang jahat, itu sudah memberi kita potensi untuk sakit hati. Itu memberi kita potensi untuk kecewa. Itu memberi kita potensi untuk memiliki kebencian. Itu memberi kita potensi untuk galau. Itu memberi kita potensi untuk iri. Karena kita tahu mana yang jahat. Ya mungkin masih susah masuk di pikiran ya. Saya kasih contoh. Kalau tiba-tiba saya datang kepada Anda dan langsung memaki Anda, anjing kau. Sakit hati atau tidak? Sakit hati enggak? Aku ngomong keras-keras ini kayak orang tidak pernah sakit hati saja ini semua ini. Sakit hati. Tahu kenapa kita sakit hati? Kenapa kita sakit hati dibilangin begitu? Karena kita tahu itu jahat. Betul nggak? Karena kita tahu dibilangnya anjing itu adalah jahat. Coba kita tidak tahu sama sekali. Saya kasih Anda cerita. Mama kami pernah cerita waktu tentara di sana, ini nostalgia. Dia pernah menceritakan tentang ada temannya mama saya, katanya waktu itu masih cewek-cewek semua, termasuk oma masih cewek di sana. Saking hormatnya itu cewek-cewek sama tentara, mereka harus pasti tiap hari disapa selamat pagi. Nah, yang satu ini mau mungkin lebih naik level, karena yang tugas di sana rata-rata semua Toraja, tentara Toraja. Makanya oma dapat Pak Belok. Ya, semua tentara Toraja. Ada satu katanya orang di kampungnya oma, dia mau supaya lebih merasa lebih menghargai, dia tanya ke tentara yang lain, apa bahasa Torajanya selamat pagi? Karena saya mau pakai sapa, dia mau pakai sapa tentara setiap pagi. Pasti yang dia tanya itu agak jahil. Dia bilang, oh gampang. Iya, apa bahasa Torajanya selamat pagi? Selamat pagi itu bahasa Torajanya udungna. Tahu ya, udungna. Ya. Jadi setiap pagi lewat tentara udungna, cewek ini, cewek, ya. Udungna. Kemudian tiba-tiba dia dapatlah tentara yang pikirannya lebih baik lah. Yang lain ketawa-ketawa saja waktu itu. Sini dulu. Kenapa Pak? Tadi bilang apa? Udungna. Dia ketawa. Apa lagi? Udungna. Mulai dia mungkin curiga ya. Mungkin dia mulai, jangan-jangan salah ini artinya nih. Dia tanya lah, kenapa Pak? Bilang kayak sini. Tadi bilang udungna kan, sekarang sini saya cium. Wah, marah itu perempuan. Mulai dia marah. Nah, pelajarannya begini. Waktu dia belum tahu bahwa itu hal buruk, dia tidak pernah marah ke orang yang kasar. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Tapi waktu dia sudah tahu bahwa itu salah, itu buruk, apa yang terjadi? Ya mulai marah kan? Nah sekarang coba lihat ya.
Waktu kita tahu mana yang jahat, itu betul-betul membuka ruang untuk kita mengalami kekecewaan, sakit hati, amarah, dan lain-lain. Silakan cek. Silakan cek. Makanya kemudian saya meyakini bahwa mengetahui baik jahat itulah yang menjalarkan dosa kepada setiap kita. Karena kita sudah tahu ini hal baik, kita menjadi egois, kita mau itu, kita mau ini, kita mau karena saya tahu dihormati itu baik, makanya saya mau terus dihormati, kan gitu. Seandainya kita tidak tahu bahwa itu hal baik, tidak ada orang yang mau minta hormat. Tapi karena orang sudah tahu bahwa dihormati itu baik, makanya banyak orang yang mencari hormat. Betul nggak ya Bapak? Lama dulu saya bertanya, kok tahu baik jahat jadi berdosa? Apa salahnya mengetahui baik dan jahat? Bukankah itu hal yang baik? Bukankah itu hal positif itu? Saya tahu ini baik, ini jahat, kan bagus itu. Tapi Alkitab mencatat berbeda, itulah yang membuat saya berdosa sampai hari ini. Karena saya tahu baik, mana jahat. Baik lebih kepada membangkitkan egois saya. Jahat lebih kepada memastikan, menghancurkan, mencemari hati saya. Karena kita tahu yang buruk, makanya kita sakit hati. Karena kita tahu yang jahat, makanya kita kecewa, kita marah. Nah, sekarang begini coba kira-kira. Apa artinya tidak tahu baik dan jahat? Apa artinya kalau waktu sebelum manusia jatuh dalam dosa, dia kan tidak tahu baik dan jahat itu? Sebenarnya apa artinya itu? Waktu kita tidak tahu baik jahat, sebenarnya apa artinya? Artinya sebenarnya ini, semua oke. Artinya tidak ada masalah. Karena kita tidak tahu mana baik mana jahat, tidak ada masalah jadinya. Betul nggak ya? Sebenarnya tidak ada masalah itu. Nah, pelajarannya ini, rupanya itulah alasan kenapa Tuhan tidak mau Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik jahat. Supaya apa? Supaya mereka tidak punya banyak masalah. Jadi sekarang Bapak Ibu Saudara, ini waktu saya merenungkan ini, saya betul-betul melihat dia memang Tuhan yang hanya mau yang terbaik buat hidup kita. Jadi waktu dia melarang Adam dan Hawa untuk tidak makan itu buah, bukan untuk bukan keuntungannya Tuhan loh. Bukan supaya kamu selalu taat sama saya, tidak. Tetapi Tuhan melarang Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik jahat supaya mereka tidak hidup dalam masalah. Karena mereka tidak tahu mana yang baik, mana yang jahat. Nah, sekarang kita mewarisi itu. Kenapa kemudian lebih banyak masalah di dalam kehidupan kita? Saya meyakini ini karena keegoisan kita dan karena kita tahu bahwa itu buruk. Kita dicuekin, kita marah, langsung jadi masalah kan? Langsung jadi masalah. Kita ketemu orang tidak dicari, cuma dia lihat kita, padahal mungkin dia memang tidak lihat karena lagi fokusnya. Langsung jadi masalah buat kita. Kenapa? Karena kita tahu itu tidak baik. Jadi tujuan Tuhan supaya manusia tidak berdosa adalah untuk memberikan kehidupan tanpa masalah. Sebenarnya. Jadi tujuan Tuhan bilang kepada Adam, jangan kau makan itu buah itu. Sebenarnya kalau dia menjelaskan karena nanti kau akan hidup dalam masalah. Nah, kata mati ini yang dia bilang, pada waktu kamu memakannya pastilah engkau mati. Kata mati itu bukan mati keok, mati begini nih. Bukan itu mati itu. Tetapi arti dari kata mati bahasa Yunaninya itu nekros, kehidupan yang sia-sia. Kehidupan yang tidak berguna. Jadi Tuhan sebenarnya bilang begini sama Adam, jangan makan itu buah supaya hidupmu jangan sia-sia. Sia-sianya seperti apa? Yaitu masalah terus, masalah, kita sakit, kita kecewa, kita egois, masalah. Kita dipenuhi dengan masalah. Jadi dosa, Tuhan melarang kita untuk tidak berdosa. Karena dia mau hidup kita
tidak dipenuhi masalah. Itu pelajaran pertama yang sangat penting. Nah, Bapak Ibu saudara, tahukah kita apa tujuan Yesus mati di dunia? Kalau dihubungkan dengan dosa ini, kita sering bilang dia datang menebus dosa kita kan? Kalau konsep itu yang kita sampaikan, maka kemudian sebenarnya ya nggak apa-apa kita berdosa saja. Karena kan sudah ditebus itu. Dan saya mau kasih tahu, Yesus bayar dosa kita bukan cuma dosa yang kemarin ya. Ini Bapak Ibu perlu pahami nih. Kematian Yesus di atas kayu salib itu menebus dosa, membayar dosa kita yang kemarin yang kita lakukan, yang hari ini kita lakukan, bahkan yang belum kita lakukan dia sudah bayar. Lunas. Yesus sudah bayar dosa kita yang kemarin, hari ini, dan bahkan yang belum kita lakukan, Yesus sudah bayar itu. Makanya dibilang kematiannya hanya satu kali untuk selama-lamanya. Tapi kalau konsep kita hanya berpikir bahwa Yesus datang menebus dosa saya, maka sebaiknya kita berdosa saja. Lah kan sudah dibayar yang kemarin, sekarang bahkan yang belum dilakukan sudah dibayar kok. Kita lakukan dosa hari ini, datang iblis mendakwa, kita bilang sudah dibayar. Kan begitu saja kira-kira. Makanya ini nih, tujuan Yesus sebenarnya ini. 2 Korintus 5 ayat 15. 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Apa tujuan Yesus mati? Supaya saya tidak hidup untuk diri saya sendiri lagi. Apa tujuan Yesus mati? Supaya saya tidak egois lagi. Seperti yang sudah kita bahas tadi kan. Untuk mengembalikan manusia kepada kehidupan yang tidak egois. Apa artinya itu? Untuk mengembalikan hidup kita dari yang penuh masalah ke tidak bermasalah lagi sebenarnya. Karena waktu kemudian kita tahu bahwa hidup kita ini hanya untuk Tuhan, bukan untuk diri saya. Saya yakin sekali masalah kita menjadi sangat minim. Kenapa? Karena kemudian kita tidak akan terlalu berpikir lagi tentang diri kita, tetapi kita kemudian mulai berpikir tentang Tuhan. Tujuannya sekali lagi bukan untuk keuntungannya Tuhan, tetapi untuk keuntungan kita. Coba saja Bapak Ibu tes. Kalau kemudian kita tidak mampu sebulan, setahun, tes saja 1 hari. 1 hari saya tidak mau pusing dengan diri saya. Tes saja 1 hari, tidak usah pusing dengan diri Anda. Anda coba mikirin orang lain, kebutuhan orang lain. Pasti Anda tidak akan banyak masalah. Tetapi memang sudah dipastikan masalah itu datang karena keegoisan manusia. Dan Yesus datang kembali untuk mengembalikan peradaban kehidupan yang sesungguhnya, yaitu manusia hidup bukan lagi dengan dasar keegoisan, tetapi dengan dasar menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Amin. Itulah kehidupan kekristenan. Amin.